Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rifan Ardiansyah dengan NIM 163940889PA17180 ingin menjelaskan tentang heap. Nah, heap itu apa? Heap sendiri itu atau heap tree secara umum pengertian dari heap adalah bagian dari memori yang terorganisasi untuk dapat melayani alokasi memori secara dinamis. Suatu heap tree adalah completely binary tree atau CBT di mana harga-harga key pada node-node-nya sedemikian rupa sehingga harga-harga key pada node-node anaknya tidak ada yang lebih besar daripada harga key pada node orang tuanya. Ini contoh heap tree ya. Jadi parent itu pasti memiliki nilai yang lebih besar daripada anak-anaknya. 10, ini di sini 9, ini 8, 9, 7, 6 dan seterusnya. Pengertian lebih besar di atas tidak mutlak. Untuk beberapa kasus, maka dapat diganti sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi itu sih pengertian dari heap tree. Langsung aja ke coding ya. Langsung penerapannya. Di sini kita bikin project baru Java class namanya my heap. Kita beri nama my heap, kita tunggu. Nah, udah selesai. Nah, di sini kita hapus dulu. Nah, ini kita untuk mainnya nggak pakai ini, jadi kita hapus saja. Sebelum kita membuat kelas my heap, kita buat dulu kelas node. Ini kelas node-nya jangan pakai public ya teman-teman. Terus private integer datanya, data yang dimiliki. Terus kita buat konstruktornya node integer data, integer data sama dengan data. Nah, karena kita private, maka kita butuh metode untuk mengambil nilai data yang dimiliki. Public integer get data, return data. Selain itu kita juga perlu membuat setternya. Selain getter, kita juga bikin setter, void set data. Terus ini masukkan integer data, maka this data sama dengan data. Nah, ini untuk kelas node-nya. Kemudian kita lanjutkan ke kelas heap, my heap yang punya kita bikin atribut private integer max size, kemudian private integer current size, yang ketiga private node heap array. Jadi kenapa private? Sebenarnya untuk lebih aman sih kita menggunakan private, cuma alasan itu. Setelah itu kita bikin konstruktor dari my heap kita, my heap integer max-nya. Nah, this max size sama dengan max. Terus saya sama dengan 0 karena ini pertama kali dibuat. Terus heap array new node max size. Nah, ini untuk konstruktornya. Kemudian kita akan membuat metode untuk melihat apakah heap kita itu kosong apa enggak. Is empty. Terus
kita kasih kembalian kalau misalnya current size-nya itu sama dengan 0, maka dia kosong. Kalau misalnya ada minimal 1, maka dia berarti ada nilainya, memiliki nilai, tidak 0. Kemudian kita akan buat metode insert ya. Jadi boolean insert, kita pakai boolean integer, key-nya atau datanya. Jadi data yang akan dimasukkan. Terus kalau misalnya if current size sama dengan, kalau udah max, maka dia tidak bisa dimasukkan lagi. Kemudian kalau masih ada, maka kita buat node baru. Node sama dengan new node dengan data di dalamnya. Kemudian heap array ini ke current size, maka dia akan sama dengan new node. Jadi kita modelnya itu kita hubungkan seperti itu, sama dengan node. Jadi node heap array itu akan berisi node ini seperti itu. Kemudian kita sebelumnya itu kita juga akan membuat metode buat menukar nilai. Jadi ketika nilai yang kita masukkan itu lebih besar, maka kita harus menukar nilai-nilai terlebih dahulu sebelum memasukkan. Kita nanti menamainya sebagai trickle up aja. Jadi ini trickle up current size plus return true. Nah, terus kita buat metode trickle up-nya. Index. Nah, di sini kita akan membuat penukarnya trickle up. In parent itu sama dengan index min 1 terus bagi 2. Ini untuk mendapatkan indeks dari parentnya ya. Jadi misalnya kita indeksnya itu berada di 3, maka parentnya adalah 1. 3 min 1 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi parentnya adalah 1. Kemudian kita bikin node paling bawah dulu, kita kita copy yang paling bawah yang dipilih. Terus selama indeks itu lebih dari 0 dan heap array parent itu get data itu lebih kecil daripada yang akan kita masukkan, maka nilainya itu kita tukar, atau semakin ke atas itu akan ditukar terus menerus gitu. Jadi nilai indeks ditukar dengan parentnya, terus seterusnya kan itu nilai yang terakhir disimpan, maka nanti parent yang paling terakhir yang paling di atas akan ditukar dengan bottom ini. Index ini parent, kita tukar ya, jadi indeks sekarang jadi parent. Kemudian parent itu makin ke atas lagi dengan fungsi yang sama. Nah, ini untuk yang terakhir ya, array index kan sama dengan bottom. Jadi kalau misalnya while-nya sudah sampai udah tidak kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka
sebenarnya dia sudah berada di paling atas. Nah, itu diganti dengan bottom. Seperti itu. Terus kita akan membuat metode ininya remove. Kita akan membuat metode remove-nya. Public. Jadi remove ini akan mengambil yang paling atas, kemudian dikembalikan, dan tree-nya akan dibentuk kembali. Root dengan heap array ke 0 karena kita mengambil yang paling atas. Ke 0 kita ganti sama dengan heap array churn size. Jadi heap ke array ke 0 itu akan diganti dengan yang di bawahnya. Jadi yang paling besar tapi di bawah dari yang awal. Terus kita bikin penukar buat menukar ke bawah. Tadi kan menukar ke atas, sekarang penukar ke bawah ya. Kita namakan trickle down. Kita masukkan indeksnya ke 0. Return, kita kembalikan root yang telah diambil. Nah, kita akan membuat metode trickle up-nya. Trickle down maksudnya. Trickle down. Integer index. Indeksnya tadi berarti kan indeks dari parent paling awal jadi 0. Kemudian trickle down, kita bikin metodenya integer larger child. Maksudnya anak yang paling besar. Kemudian node yang paling atas heap array ke index atau ke 0. Terus selama indeks itu kurang dari current size atau posisi saat ini atau ukuran saat ini, maka dia akan mengganti anaknya secara terus-menerus untuk mendapatkan nilai yang dibutuhkan. Misalnya anak yang paling kecil, yang paling kiri itu rumusnya 2 kali indeks. Itu untuk rumus yang left child. Kemudian untuk right child itu rumusnya left child dijumlah dengan 1. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Terus kita bikin kondisi if selama right child itu kurang dari posisi saat besar posisinya, besarnya salah. Dan heap array index left child data yang dimiliki itu kurang dari yang punya right child, maka child yang terbesar itu sama dengan heap array anak yang sebelah kanan. Jadi anak sebelah kanan kan yang paling besar tuh, otomatis kalau ini terpenuhi ya, itu yang paling besar, otomatis yang dimasukkan ke larger child itu yang right child. Else, kecuali kalau misal nggak terpenuhi, maka yang terbesar itu yang sebelah kiri, left child. Seperti itu.
Terus if kalau yang paling besar itu punya nilai lebih besar sama dengan heap array dari larger child, atau lebih besar atau sama dengan, maka kita break untuk menghentikan looping while, karena kita udah punya nilai yang terbesar nih buat menggantikan parent atau parent yang kita hapus, yang kita ambil tadi. Terus kalau misalnya enggak, maka kita cari lagi yang paling besar ini, heap array index itu kita ganti, kita tukar dengan yang paling gede. Jadi kita kita turunkan larger child. Kita naikkan indeksnya, kita ganti dengan larger child. Nah, ini untuk metode trickle down ya, penukaran ke bawah. Terus di sini masih kurang. Array index itu akan diganti dengan top. Nah, ini untuk metode hapusnya. Terus ada lagi metode itu mengubah. Kita akan membuat metode pengubahnya, pengubah nilai. Misalnya public boolean change data integer, ada masukkan indeksnya mau diganti, kemudian integer new value nya, jadi nilai yang baru yang akan dimasukkan. Kita bikin kondisi if index itu kurang dari 0, atau ini untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu benar. Index lebih dari sama dengan current size, maka return false. Jadi kalau misalnya ini yang dimasukkan itu tidak sama dengan ini, maka data yang dimasukkan itu salah atau tidak sesuai. Kemudian kita bikin baru old value nya berapa, itu heap array yang di index.get data. Ini untuk mengambil nilai nilai lama. Heap array index dot, kita set data yang baru, value if kalau misalnya data yang lama itu kurang dari, maka kita lakukan trickle up supaya data itu urut kembali, tidak berantakan setelah diganti. Trickle up, kita masukkan index, else trickle, kita akan melakukan trickle down. Index return true. Nah, ini untuk metode untuk mengganti. Selanjutnya kita akan membuat metode ini ya, penampil dari heap kita, display heap. Itu kita akan menunjukkan bahwa ini itu heapnya, data heap for integer i sama 0, i kurang dari current size, i plus plus. Kalau misalnya if
Kalau misalnya kita cek dulu apakah datanya itu nol apa enggak. Kalau misalnya nol, soalnya akan mengakibatkan error. If heap array ke i tidak sama dengan 0, maka kita print. Kita print heap array ke m ke i dot get data. Nah, untuk kita kasih spasi. Nah, kalau misalnya itu 0, maka kita kasih pembatas. Terus udah. Nah, ini untuk displaynya. Kemudian kita akan membuat mainnya, main class untuk main heap untuk datanya ya. Di sini ada public method statiknya, metode main, void main string r. Kemudian untuk data kita random aja ya. Kita cuma butuh kita akan meminta inputan dari user. Masukkan data misalnya. Belum diimport. Masukkan data, banyak data. Misalnya integer n sama dengan 0. Kita akan meminta masukan dari user integer, terus kita akan masukkan data sebanyak n yang dimasukkan oleh user. Kurang dari n i plus plus. Kita akan menggunakan temporary. Kita buat dulu ya heapnya. Heap kita itu kita buat dulu. Misalnya my heap heapku sama dengan new my heap, jumlahnya sebanyak n. Seperti itu. Terus kita akan membuat temporary sama dengan method round. Kita buat angka random, mat random, nilainya itu antara 1 sampai 1000, 0 sampai 1000. Kita case ke in. Nah, udah. Terus kita akan menginsertkan terus menerus, insert 10. Nah, benar. Nah, terus kita akan mencoba memprintnya, menampilkan datanya, display heap. Terus kita akan coba jalankan aplikasi kita. Not found. Salah lagi. Sorry. Jangan debug. Kita cancel dulu ya debugnya. Salah pencet tadi. Run file Shift 6. Nah, masukkan data, misalnya 10 aja. Nah, ini data heapnya. Data heap sudah, untuk tampilnya ini yang paling besar gitu. Terus menerus seperti itu ya. Ini untuk heap sih. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.